This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam. Star Kids, let your light shine! Halo Maisar! Wah, kakak senang sekali bertemu kalian semua kids. Oh ya, kakak mau dengar dahulu ya suara kalian. Kalau Kak Cynthia bilang, halo Maisar, kalian bilang, halo Kak Cynthia. Ya, kita coba ya. Halo Maisar! Wah, good job kids. Sekali lagi ya. Halo Maistar. Wah, suara kalian semangat sekali kids. Keren. Kakak senang sekali disapa oleh kalian. Kids, coba lihat. Kakak udah siap nih mau pergi beribadah ke gereja. Gimana menurut kalian penampilan Kak Cynthia? Udah rapi belum? Udah keren kan? Nah, kakak kan mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Jadi, harus bersiap dengan baik dan tidak datang terlambat ke gereja. Oh iya, tenang kids. Kakak masih punya waktu kok untuk ajak kalian bermain. Ayo, siapa yang mau bermain bersama Kak Cynthia? Wah, kalian semangat sekali. Permainannya mudah kok kids. Kakak mau kalian mencari benda atau barang yang tidak seharusnya ada di dalam gambar. Kita langsung main saja ya. Nah, gambar pertama adalah di bawah laut. Benda atau barang apa yang seharusnya tidak ada di bawah laut, kids? Coba kalian lihat baik-baik ya. Ya, komputer. Seharusnya tidak ada komputer di bawah laut ya. Kalian semua betul kids. Sekarang gambar berikutnya ya. Benda atau barang apa yang seharusnya tidak ada di taman? Wah, sepertinya mudah sekali ya jawabannya. Ya, betul. Kloset. Kloset kan seharusnya ada di kamar mandi ya. Wah, kalian semua betul kids. Kalian hebat. Sekarang gambar berikutnya, yaitu di peternakan. Benda atau barang apa yang seharusnya tidak ada di peternakan, kids? Ya, betul sekali. Piano. Aneh sekali ya. Ada piano di peternakan. Kalian semua betul lagi, kids. Good job. Kalian menjawab semua soal dengan tepat. Oh iya, kids. Sekarang Kak Cynthia mau pergi beribadah ke gereja dulu ya. Senang sekali deh kakak mau pergi ke rumahnya Tuhan. Kalian juga beribadah dan memuji Tuhan dengan semangat ya kids. Let's sing for God. Aku mau mengasihi teman, aku mau mengasihi keluargaku, juga tidak lupa mengasihi musuh, dan terutama mengasihi Tuhan Yesus. Aku mau mengasihi teman, aku mau mengasihi keluargaku, juga tidak lupa mengasihi musuh, dan terutama mengasihi Tuhan Yesus. Seperti kasih Yesus kepadaku yang tak pernah berubah dari dulu sampai selamanya. Mengasihi adalah hal yang terindah.
tak boleh marah-marah. Mengasihi dengan tulus dan sabar, aku mau mengasihi Tuhan dan sesama. Seperti kasih Yesus kepadaku, yang tak pernah berubah dari dulu sampai selamanya. Mengasihi adalah hal yang terindah. Mengasihi tak boleh marah-marah. Mengasihi dengan tulus dan sabar, aku mau mengasihi Tuhan dan sesama. Mengasihi dengan tulus dan sabar, aku mau mengasihi Tuhan dan sesama. Oh yeah. Oh yeah. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Oh yeah. I will serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my strength. I will serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my strength. With all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. Alright guys, now we're gonna get low. See how low you can go without touching the floor. Whoa! Okay, and then when I count to 3, we're gonna jump up all together as high as you can. You guys ready? 1, 2, 3. With all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. With all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Oh yeah. Oh yeah. I will love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my strength. Hai My Star! Wah, kalian sudah memuji Tuhan dengan super semangat. Good job kids! Nah kids, kalian tahu nggak kakak sedang ada di mana nih? Ya, kakak sedang belanja di pasar. Lihat, kakak habis beli beberapa buah loh untuk nanti kakak makan. Nah, aku mau nanya nih, apakah kalian pernah pergi ke pasar kids? Wah, ada yang udah pernah, ada juga yang belum ya.
Nah sekarang kakak mau ajak kalian lihat suasana di pasar ya. Coba kita lihat videonya ya kids. Let's go. Kids, abis jalan-jalan di pasar, kakak mau nanya nih. Menurut kalian, suasana orang-orang yang berjualan di pasar itu seperti apa sih? Yes, betul. Ramai sekali ya dari suaranya. Lalu kotor banyak sampah. Terus kayaknya bau karena banyak sampah itu. Coba deh kalian bayangkan kalau kalian beribadah di tengah-tengah pasar, bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan di sana. Wah, pasti tidak bisa beribadah dengan baik ya. Banyak hal yang mengganggu dan mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Di Alkitab, Tuhan Yesus pernah mengalami hal yang sama loh. Yuk kita buka Alkitab kita. Kisah ini diambil dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 16. Waktu itu Tuhan Yesus mau beribadah. Di zaman Tuhan Yesus, orang-orang pergi ke suatu tempat yang bernama Bait Suci untuk beribadah kepada Allah. Bait Suci adalah gedung tempat untuk beribadah, sama seperti gedung gereja di zaman sekarang. Tetapi waktu Yesus sampai di Bait Suci, Yesus terkejut dengan apa yang dia lihat. Orang-orang tidak berdoa dan beribadah, tetapi tempat itu malah tampak seperti pasar. Ada sapi, domba, dan burung. Orang-orang juga menjual segala macam barang dan menukarkan uang. Mereka tidak beribadah kepada Allah. Wah, coba kalian bayangkan kids. Di gedung gereja tempat kalian beribadah ada sapi, ada domba, terus ada burung lewat tiba-tiba. Lalu ada orang-orang menjual segala macam barang. Seharusnya di dalam gedung gereja tidak ada sapi, domba, atau burung. Seharusnya tidak ada orang-orang yang berjualan seperti di pasar ya. Wah, kids, kalau kalian menjadi Tuhan Yesus, kira-kira bagaimana ya perasaan Tuhan Yesus saat melihat Bait Suci yang seharusnya dipakai untuk beribadah kepada Allah, malah menjadi seperti pasar, ramai, kotor, dan bau. Coba, gimana perasaannya? Ya, mungkin Tuhan Yesus akan merasa sedih ya. Kalau kakak sih pasti akan merasa kesal dan marah juga. Karena orang-orang itu tidak menghormati Allah. Mereka tidak beribadah dan malah mengotori rumahnya Allah. Kids, kita lihat yuk apa yang Tuhan Yesus lakukan selanjutnya. It's movie time. Yesus dan murid-muridnya sedang pergi ke Yerusalem untuk beribadah kepada Allah di Bait Suci. Bait Suci adalah rumah Allah, yaitu tempat khusus di mana orang beribadah kepada Allah. Yesus selalu menantikan untuk mengunjungi Bait Suci. Yesus senang beribadah dan berdoa kepada Allah. Namun, ketika Yesus tiba di Bait Suci, Yesus terkejut dengan apa yang dia lihat. Orang-orang tidak berdoa dan beribadah.
Tetapi tempat itu malah tampak seperti pasar. Ada sapi, domba, dan burung. Orang-orang menjual segala macam barang dan menukarkan uang. Mereka tidak beribadah kepada Allah. Yesus sangat sedih. Dia marah pada cara orang memperlakukan Allah. Yesus mengasihi Allah dan rumahnya. Yesus membalikan meja dan membebaskan burung dan binatang. Dia menyuruh orang-orang untuk mengeluarkan semua barang itu dari rumah Allah. Yesus mengingatkan orang-orang. Ada tertulis dalam Alkitab, bait suciku akan menjadi rumah di mana orang berdoa. Ya, bait suci adalah tempat untuk beribadah dan berdoa kepada Allah. Yesus ternyata sangat sedih. Dia marah pada cara orang memperlakukan rumah Allah. Yesus membalikkan meja dan membebaskan burung-burung dan binatang yang ada di sana. Dia menyuruh orang-orang untuk mengeluarkan semua barang itu dari rumah Allah. Yesus melakukan itu karena dia mengasihi Allah dan rumahnya. Yesus mengatakan kepada orang-orang, ada tertulis dalam Alkitab, bait suciku akan menjadi rumah di mana orang berdoa. Ya, bait suci adalah tempat untuk beribadah dan berdoa kepada Allah. Kids, apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah marah yang benar. Dia tidak pernah marah dengan cara orang-orang memperlakukan dia. Dia marah ketika ada orang yang tidak menghormati Allah. Dia marah ketika ada yang tidak mengasihi Allah. Tuhan Yesus membela apa yang benar. Kids, kalian masih ingat apa yang kita pelajari tentang mengasihi Allah? Ya, kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Itu adalah perintah yang utama. Yuk kita sama-sama katakan, aku mengasihi Allah dengan segenap hatiku. Ya, aku mengasihi Allah dengan segenap hatiku. Salah satu cara untuk menunjukkan kita mengasihi Allah adalah saat kita beribadah kepada Allah. Saat kita beribadah, jangan biarkan hal lain mengganggu kamu. Tuhan Yesus tidak mau jika ada hal-hal lain yang mengganggu kita saat beribadah kepada Allah. Tentu di dalam gereja atau di rumah kalian. Tidak ada orang yang berjualan dan tidak seperti di pasar ya kids. Tapi ada hal-hal lain yang dapat mengganggu dan mengalihkan perhatian kita dari beribadah kepada Allah. Coba kids, apa aja sih hal-hal yang mengalihkan perhatian kalian saat beribadah? Bisa jadi barang atau mainan di sekitar kita. Atau mungkin tiba-tiba ada teman kalian yang mengajak bermain dan mengobrol. Nah kids, jangan sampai hal-hal itu mengalihkan perhatian kita dari berfokus pada Tuhan ya. Kita mau menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah dengan beribadah kepadanya. Yang pertama nih, kita beribadah ketika kita mau mendengarkan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Coba, dari gambar ini, anak mana yang menunjukkan bahwa dia mengasihi Allah? Yes, betul. Kita mau seperti si anak laki-laki ya, yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Good job kids. Oke, next. Yang kedua, kita beribadah saat kita berdoa kepada Allah. Kita juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau dari gambar ini, anak mana yang menunjukkan bahwa dia mengasihi Allah? Ayo, coba yang mana? Yes, anak yang di sebelah kanan. Ketika berdoa, kita mau seperti anak yang di sebelah kanan ya, yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Oke, yang ketiga, kita beribadah melalui memuji dan menyembah Allah.
Nah, kalau dari gambar ini, anak mana yang menunjukkan bahwa dia mengasihi Allah? Wah, ternyata semua anak memuji dan menyembah Allah dengan sungguh-sungguh ya. Mereka semua mengasihi Allah. Ingat kids, Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Dia menyediakan segalanya untuk kita. Dia memberi kita segala yang kita punya. Kita juga mau menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah. Siapa yang kamu kasihi dengan segenap hatimu? Aku mengasihi Allah dengan segenap hatiku. Yes, coba sekali lagi. Siapa yang mengasihi Allah dengan segenap hatimu? Aku mengasihi Allah dengan segenap hatiku. Wih, keren. Yuk, kita baca ayat firman Tuhan yang super ini. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Let's sing it. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Wah, keren banget ya Super Bible Story kita hari ini. I love God when I worship Him. Aku mengasihi Allah ketika aku beribadah kepadanya. Yuk, sekarang kita mau berterima kasih kepada sahabat terbaik kita. Let's pray. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami. Ajar kami supaya kami juga bisa mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau memberikan yang terbaik saat beribadah kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kids, ingat selalu untuk mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita ya. I love God when I worship Him. Aku mengasihi Allah ketika aku beribadah kepadanya. Thank you ya kids, sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan baik. Info kegiatan MyStar lainnya bisa kamu ikuti di Instagram @starkids_GKPB. Kakak juga mau ajak kamu nih buat ikut kesan Anak Connect di hari Jumat setiap 2 minggu sekali via Zoom. Info jadwal Connect bisa kamu tanyakan melalui nomor WA di bawah ini. Sekarang saatnya kita memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan. Ayo kids, siapkan persembahan kita. Persembahan bisa kalian berikan melalui transfer ke rekening BCA gereja kita atau bisa juga melalui dompet digital. Mintalah bantuan kepada keluargamu untuk men-scan QR code persembahan kita. Selamat memberi kids, Tuhan Yesus memberkati. Wah, sudah saatnya kita berpisah kids. Tetap jaga kesehatan kalian ya supaya bisa beribadah lagi minggu depan. See you my star. My star, let your light shine.